Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di ibadah pagi hari ini. Biarlah kita mau mempersiapkan hati kita di minggu terakhir di bulan Oktober ini. Tuhan masih menyertai kita. Sebab itu kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah dari Zoom. Biarlah Bapak Ibu juga mempersiapkan hati bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita mau mempersiapkan ibadah kita pagi hari ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, dari kesempatan pagi ini juga dari tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendoakan ibu kami sampai beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga minggu lalu. Segala bentuk ucapan, pemberian karangan bunga, dan yang lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih. Tuhan yang membalas dan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu semuanya, kesaksiannya di minggu yang akan datang. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh. Biarlah ini menjadi pengakuan kita pagi hari ini, bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang baik dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sebab itu kita mau cinta Dia, kita mau agungkan Dia pagi hari ini, kita mau puji Dia, kita mau rasakan hadiratnya bekerja bagi kita pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memuji-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi sekali, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi sekali, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Ibu Lena berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Jika pada pagi hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk kebaikan yang selama ini kami terima Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami ingin memulai ibadah ini Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini melawat kami semua, sehingga pada saat kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami pulang dengan membawa damai, sukacita dan berkat dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan ruangan ini Tuhan, biar hanya ada Roh Tuhan saja yang bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan lagu Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi keinginan kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sungguh-sungguh menyembah Dia pagi hari ini. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat-saat ini, saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, bersamamu selalu, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat-saat ini, saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu, bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Mari kita berdiri. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh haleluya, sembah Kau dalam bait-Mu,
Ku masuk ke hadirat. Amin. Ku masuk ke hadirat. Saudara, pagi hari ini ketika kita ada di tempat ini dan kita mau datang kepada Dia, biarlah ini menjadi satu pengakuan kita bahwa kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Saat ini kami perlu urapan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Alangkah indahnya Tuhan. Bersamamu selalu. Memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan, kekudusan-Mu, penuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Dalam-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sebelum kita memuji dan memuliakan Dia, kasih salam kiri kanan. Selamat pagi, selamat berbakti. Kita bersuka cita pagi hari ini karena sebab Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri ya, biar lebih sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur,
Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, haleluya, dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau dengarkan pujian dari Bapak Johnson. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Nya kepada kita semuanya sampai pada hari ini. Kondisi sekarang kelihatannya semakin rumit. Saya melihat ada 3 kategori rumitnya kondisi sekarang. Yang ketiga, orang yang tidak mau diatur, pendemo, merusak. Kategori kedua, orang yang dilindungi Tuhan Yesus. Dilindungi maksud saya di sini adalah kita dibaluti oleh balon. Kita ada di dalamnya. Kita bergerak ke sana kemari, mencari sesuatu yang kita inginkan tanpa sadar bahwa kita harus memberi kepada orang lain. Tapi orang itu tidak sadar. Dan kategori yang pertama, kita orang yang sangat diberkati, yang mana ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk melakukan semua firman-Nya. Sehingga kerumitan yang saya lihat dalam sekarang ini adalah ibaratkan benang kusut. Kita yang sangat diberkati dibaluti oleh balon tadi itu. Kita bergerak kemana-mana. Kita menyelamatkan banyak orang. Sehingga pada waktunya situasi semuanya damai. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya.
Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu agar tabah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan iman. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku. Dan biarlah ini menjadi permintaan dan permohonan kita juga pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi lagi dengan sukacita. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah,
bangsa kan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupmu. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya padamu. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Ku tak tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Bersama Dia kita tidak akan goyang, dan bersama Dia kita ada ketenangan. Amin saudaraku. Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Yesus, kekuatanku.
yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, hanya Engkau juru selamat Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah menjadi pengakuan kami pagi hari ini Bapa. Engkau adalah juru selamat kami dan kekuatan kami Tuhan. Kami berseru bagi Engkau, haleluya Yesus. Lawat kami pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami satu persatu Tuhan. Haleluya. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan melawat kita pagi hari ini. Ku sembah Kau Allahku. Kita siapkan hati kita pagi hari ini, biar firman Tuhan pagi hari ini menjamah kita semua. Haleluya. Dimanapun kita berada dan kita duduk pagi hari ini, Roh Kudus sedang memperhatikan kita. Dia mau menjamah Bapak Ibu pagi hari ini. Karena itu kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia pagi hari ini. Walau lewati lembah, Dia ada bersama kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Oh Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Yesus kekuatan di hidupku. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah sebentar saya minta dengan hormat Bapak Alfred berdoa untuk firman Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Nya yang telah Engkau utus kepada kami. Biarlah firman ini menuntun kami dalam perjalanan kami menutup bulan ini Tuhan. Terpujilah Engkau semua Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan haleluya kalau saya katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, oleh kemurahan Tuhan kembali saya boleh berdiri di tempat ini memberitakan firman Tuhan, dan tentunya terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga Wakil Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada waktu ini. Tuhan memberkati. Ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, berarti kali terakhir kita akan mendengar pembahasan tentang waspadalah terhadap segala ragi. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 16. Kita akan membaca ayat 5 sampai ayat 12 bersama-sama saudara ya, supaya kita dapat lebih menyerapi firman Tuhan tersebut. 1, 2, 3. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, seorang terkata yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata waspadalah terhadap segala ragi, maka kita melihat ada sebuah kesalahpahaman dari murid-muridnya. Murid-muridnya mengira ragi yang berkaitan dengan roti. Ya, karena mereka lupa membawa roti dalam perjalanan penginjilan atau pemberitaan kabar baik bersama-sama dengan Yesus. Sehingga kalau kita dapati di sana, mereka mulai bercakap-cakap
mereka mulai berbincang satu dengan yang lain, tetapi kita melihat di sini di dalam Alkitab tidak dicatat apa perbincangan itu. Mungkin karena mereka lupa, mungkin ada di antara mereka yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, dengan kemudian mereka mungkin memberikan alasan-alasan tertentu sampai kenapa mereka lupa tidak membawa roti. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya perhatikan di sana, melalui perkataan Yesus, kita dapat melihat apa isi perbincangan meskipun tidak dicatat di dalam ayat tersebut. Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya. Saudara bisa memperhatikan di sana isi daripada perkataan Yesus menghubungkan antara tidak ada roti dan kurang percaya. Berarti saudara, Tuhan Yesus mendengar perbincangan mereka meskipun tidak dicatat di dalam Injil ini, kita mendapati bahwa perbincangan mereka itu adalah perbincangan karena khawatir saudara. Ya, karena kita mendapati di sana tidak ada roti berkaitan dengan kurang percaya. Sampai Tuhan harus mengingatkan tentang mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat 9, belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat 5 roti untuk 5.000 dan bersisa 12 bakul? 7 roti untuk 4.000 orang. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan, mengapa kamu tidak mengerti, saudara? Kalau kita dapati di sini berarti percakapan mereka adalah percakapan yang bersumber pada rasa takut, rasa khawatir soal hal-hal yang dapat menopang kehidupan pelayanan pekabaran Injil Yesus. Dengan kata lain adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal jasmani. Karena kita dapati di sini dipersoalkan soal roti, saudara. Makanya Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, saudara. Sehingga sebelum Tuhan Yesus menjelaskan soal waspada terhadap ragi Saduki dan Farisi, Tuhan Yesus selesaikan dulu fokus daripada murid-murid Tuhan terhadap hal-hal yang jasmani. Yang seringkali membuat khawatir. Soal makan, minum, pakai, keberhasilan, kebahagiaan, ya, keberhasilan di dalam karir, kesehatan, itu semua dicari bangsa-bangsa. Di dalam Matius pasal 6 dikatakan, tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin, saudara. Mungkin kita menghadapi masa-masa yang sukar tentang kehidupan ini, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan di sana bahwa Bapamu di surga tahu tentang semua itu dan jangan khawatir. Makanya Tuhan tegur murid-murid Yesus, dikatakan di sana, mengapa kamu kurang percaya? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kalau kita dapati di sana Tuhan Yesus mulai mengajar mereka, waspadalah terhadap segala ragi. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita mengetahui ada 3 jenis ragi yang harus diwaspadai. Tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal 16 ayat 6, waspadalah terhadap ragi Farisi dan ragi Saduki. Di dalam Markus 8 ayatnya yang ke-15, di sana Tuhan memperingatkan, dikatakan berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita mendapati bahwa ada 3 jenis ragi yang Bapak Ibu Saudara sudah pahami selama 1 bulan ini. Ragi Herodes, ragi Saduki, dan ragi Farisi. Dan ketiga ragi ini melambangkan dosa dan ajaran-ajaran palsu. Sehingga kalau kita dapati di sini, Tuhan Yesus mengecam waspada terhadap segala ragi. Saudara, berarti apa yang disebut dengan ragi Farisi? Secara singkat saya katakan bahwa dosa dan ajaran palsu dari Saduki ini kita sudah ketahui bagaimana ajaran-ajaran dari orang-orang Farisi ini adalah selalu mendiskreditkan
ya, mendiskreditkan tentang apa? Tentang hukum Taurat. Dan dia mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kemudian dosa dari kepada orang-orang Farisi adalah kemunafikan. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus mengecam, hai orang-orang munafik, ya orang-orang bertopeng yang hanya mengerjakan liturgi agama untuk mencari kepujian bagi dirinya sendiri. Kemudian kalau kita dapati ragi Saduki. Ragi Saduki adalah ragi ajaran palsu yang tidak meyakini tentang kehidupan yang akan datang, saudara. Tidak percaya tentang kebangkitan, tidak percaya hidup kekal, tidak percaya malaikat dan para roh. Tuhan Yesus mengecam ragi daripada Saduki ini. Bahkan mereka tidak menerima seluruh Alkitab. Yang mereka hanya terima adalah 5 kitab Musa. Ya, dan ragi Saduki ini atau dosa orang Saduki ini adalah sikap skeptis, sikap kurang percaya kepada firman Tuhan. Sebenarnya ini sama juga seperti yang pernah dialami oleh para murid, kurang percaya kepada perkataan Yesus sehingga mereka khawatir, saudara, tentang hidup ini. Dan ragi Saduki ini salah satunya dosanya adalah sikap skeptis atau kurang percaya, ragu-ragu kepada isi kitab suci sehingga hanya menerima bagian-bagian dari kitab suci saja. Sedangkan ragi Herodia, saudara, kita dapati di sana adalah tentang Herodian itu adalah orang-orang Yahudi yang menaruh pengharapannya kepada Herodes dengan tipu daya politik. Sehingga ketika dia menerima Yesus sebagai Mesias, itu berarti sebuah ancaman bagi kuasa Herodes yang dianggap sebagai Mesias. Dan tentu ini sangat tidak sesuai dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias. Itu sebabnya, saudara, kita dapati di dalam perikop ini 2 kali. Ya, saudara bisa lihat di dalam layar 2 kali Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki ayat 6. Kemudian ayat 13, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, kalau ada 2 kali diucapkan di dalam satu perikop, berarti itu merupakan sesuatu yang penting. Dan ini merupakan peringatan yang penting yang harus disikapi oleh seluruh murid-murid Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya peringatan ini pun diilustrasikan oleh Tuhan Yesus, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menggunakan metaforis ragi dalam sebuah adonan. Untuk menggambarkan cara kerja ajaran palsu dan dosa dalam diri orang ataupun di dalam jemaat. Ya. Jadi saudara, pentingnya waspada terhadap dosa dan ajaran-ajaran dari orang Saduki, Farisi, dan Herodes ini, itu Tuhan Yesus tekankan juga melalui metaforis ragi, yaitu menggambarkan tentang cara kerjanya. Nah, untuk memahami cara kerja daripada ragi ini di dalam sebuah adonan, mungkin ibu-ibu yang suka membuat roti memahami hal ini. Yang pertama tentunya ragi itu dicampur dalam sebuah adonan. Dengan sebuah presentasi yang sangat sedikit, 15-20% dari jumlah total tepung yang akan dicampur. Sehingga diaduk menjadi satu. Kemudian saudara, kalau kita dapati ragi itu mulai bekerja dengan diam-diam. Ragi itu mulai memakan gula yang ada di dalam tepung. Ya, dan menghasilkan karbon dioksida. Selama gula itu masih ada di dalam tepung, maka ragi tersebut akan terus makan. Dia akan terus membelah, dia akan terus berkembang sampai menghasilkan karbon dioksida. Sehingga roti itu akan semakin kenyal dan semakin elastis, saudara. Jadi selama dalam tepung itu tersedia gula, ragi itu terus makan. Karena ragi itu merupakan mikroorganisme bersel satu. Dia hidup, dia perlu makan. Makanannya apa? Makanannya gula yang ada di dalam tepung dan itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan ragi itu akan berhenti berkembang ketika adonan itu dipanaskan di dalam oven. Nah, saudara, kalau kita merenungkan cara kerja ragi ini juga melukiskan tentang cara kerja dari dosa.
cara kerja dari ajaran palsu yang berkembang pada akhir zaman ini di dalam diri orang percaya maupun di dalam gereja Tuhan atau di dalam jemaat Tuhan. Yang pertama saudara, kalau kita dapati dosa itu adalah kesalahan yang mungkin kadang kita sepelekan hal yang kecil. Kesalahan yang kecil kita biarkan, ya. Itu akan membaur dalam kehidupan kita. Ajaran palsu yang kecil yang kita katakan, oh tidak apa-apa kalau saya pergi ke gereja A, ke gereja B, di sana mungkin firman Tuhannya lebih enak buat telinga kita. Tetapi sebenarnya di sana mengandung hal-hal yang mungkin tidak alkitabiah, saudara. Kita mungkin kita pikir itu hal kecil, kita pikir itu hal biasa. Tetapi ketika dia mulai bersatu membaur dalam kehidupan kita, maka dosa, hal kecil tersebut, ya, ajaran palsu tersebut dia akan berkembang dan akan merusak kehidupan kita. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dirusak oleh dosa itu akan mengeluarkan toksit, racun. Karbon dioksida itu merupakan racun bagi kita. Karena itu akan membentuk asap di dalam tubuh kita. Dan itu akan terus berkembang sampai apa? Sampai semuanya rusak. Ya, sama seperti ragi. Dia akan terus memakan gula di dalam tepung tersebut. Selama tersedia gula dia makan terus. Demikian juga saudara, dosa kalau dibiarkan dalam diri kita, dia akan terus bekerja sampai kita binasa. Sampai kita rusak, hancur dan total. Demikian juga saudara, kalau dosa mulai merusak di dalam rumah tangga kita, dia akan buat rumah tangga kita hancur total. Kalau dosa, kesalahan kecil dibiarkan di dalam gereja Tuhan juga akan hancur. Karena dosa itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berkembang, dia akan terus bekerja sampai hancur total. Tetapi dosa itu akan berhenti ketika apa? Ketika kita membuka hidup kita, gereja terbuka sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan, yaitu api Roh Kudus yang membakar dan bekerja di dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan jangan padamkan roh, karena Roh Kudus itu adalah api yang akan menghentikan dosa, yang akan menghentikan kebiasaan-kebiasaan kita berdosa yang mungkin sudah melekat di dalam hidup kita dan sulit untuk kita lepaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa dosa dan ajaran palsu itu berkembang melalui sebuah persatuan, berarti saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang harus kita kerjakan untuk kita waspada dalam menghadapi ragi-ragi ini. Yaitu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada atau berhati-hati di dalam pergaulan. Karena apa? Karena cara kerja dosa atau ajaran palsu itu bersatu. Ya, dia membaur sampai kamir, sampai semua target itu dikuasai oleh dia. Karena itu kita harus berhati-hati ketika kita membaur, ketika kita bergaul satu dengan yang lain, khususnya dalam sebuah komunitas. Nah, waspada atau berhati-hatilah di dalam pergaulan kita. Yang pertama saudara kita lihat adalah kita harus bergaul dengan baik. Salah satu kita waspada terhadap ragi tersebut, kita harus bergaul dengan baik. Kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Sebelum itu sama-sama katakan bergaul dengan baik. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saya lihat di dalam terjemahan sehari-hari Indonesia dikatakan, tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Pepatah mengatakan pergaulan yang buruk menularkan pengaruh buruk. Saudara, siapa yang disebut dengan orang-orang yang berpandangan seperti itu? Kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1, ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Bukankah ini ragi? Orang Saduki adalah ragi. Saduki itu salah satunya tidak percaya kepada kehidupan yang supranatural, kehidupan roh. Dia tidak percaya ada kebangkitan.
Dia tidak percaya ada malaikat. Nah, kalau kita dapati di sini, janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Oleh orang-orang yang menganut ragi saduki. Pepatah mengatakan pergaulan yang buruk menularkan pengaruh buruk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 di sana, kata pergaulan itu menggunakan kata homilia. Homilia itu berarti bersama-sama dalam satu perkumpulan. Ya, bersama-sama dalam satu perkumpulan atau sebuah komunitas. Bukankah sekarang tren banyak komunitas, saudara? Komunitas jalan pagi, ya, komunitas jalan sore mungkin, saudara ya, dan komunitas-komunitas lainnya. Firman Tuhan katakan jangan kamu setat. Komunitas yang buruk, komunitas yang jahat itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya, dan dikatakan kata homilia juga berarti percakapan, pembicaraan atau komunikasi. Jadi hati-hati dengan komunikasi. Komunikasi yang jahat, komunikasi yang tidak suci, komunikasi yang tidak baik itu juga bisa merusak kebiasaan yang baik. Kata merusak di sana menggunakan kata pteiro. Kata pterio ini artinya membawa kepada keadaan yang semakin buruk. Jadi kalau kita punya komunitas yang tidak baik, kita ada di dalamnya, kita juga ada di dalam sebuah komunikasi yang buruk, yang jahat, maka itu akan membawa kita kepada keadaan yang semakin buruk. Kalau kita suka berkomunikasi tentang hal-hal yang membimbangkan, khawatir, dan kejahatan, maka kita akan mendapati keadaan kita pun akan menjadi semakin buruk. Bahkan dikatakan melemahkan perkara-perkara rohani. Jadi komunitas yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik, dan buruk itu bisa melemahkan perkara-perkara rohani. Nah, kalau perkara-perkara rohani sudah lemah, saudara, apa yang kuat? Daging yang kuat, duniawi yang kuat, dan itulah yang akan terpancar di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana merusak apa? Kebiasaan yang baik. Kata baik di sana menggunakan kata krestos, artinya berguna, saleh, berbudi luhur, ya, atau tinggi. Jadi saudara, kita dapati di sini kebiasaan yang tidak berguna itu akan muncul. Kebiasaan yang tidak saleh, kebiasaan yang tidak berbudi luhur itu akan muncul. Ketika apa? Ketika kita berkomunitas, ketika kita berkomunikasi dengan tidak baik. Kenapa? Karena di sanalah kita akan melihat rohani kita semakin lemah. Dan itu akan membawa kita kepada keadaan yang semakin buruk. Saudara, hati-hati karena ragi itu bekerjanya di dalam sebuah komunitas. Ragi itu bekerja di dalam sebuah komunikasi. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap segala ragi. Yang kedua, saudara, bergaul dengan orang yang tepat. 2, 3. Bergaul. Ya, untuk mewaspadai segala ragi, maka kita perlu bergaul dengan orang yang tepat. Amsal pasal 13 ayat 20, saya akan baca. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, saudara, orang bijak itu menggunakan kata cakam di dalam bahasa Yunani. Artinya itu bijaksana di dalam hati, cerdas di dalam inteleknya, dan terampil dalam skillnya. Jadi kalau kita dapati di sini seorang yang bijaksana, seorang yang siapa bergaul dengan orang bijak, dia juga akan bijak. Tertular, sama seperti ragi, dia itu menular. Ya, kalau ragi dosa menularkan dosa dan itu akan terus bekerja di dalam kehidupan seseorang. Dan firman Tuhan katakan bahwa dalam Matius 7 ayat 24 Tuhan Yesus memberikan sebuah definisi tentang orang bijak. Ya, dikatakan di sana orang yang melakukan firman Tuhan itu disebut orang yang bijaksana. Di dalam perumpamaan bagaimana dikatakan orang yang bijak itu akan membangun rumah di atas batu.
Orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya termasuk orang-orang yang bijak. Nah, Tuhan Yesus punya definisi sendiri. Salomo, penulis kitab Amsal, punya definisi sendiri tentang orang bijak. Ya, orang-orang yang bijak secara hati, secara mainnya, secara inteleknya, bahkan bijak di dalam keterampilan-keterampilan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka kita menjadi bijak. Tetapi dikatakan, siapa berteman dengan orang bebal. Orang bebal itu menggunakan kata kesil. Kesil ini artinya orang bodoh dengan karakteristik suka menebar kebencian. Suka menularkan pikiran negatif. Suka sombong dan merendahkan orang lain. Firman Tuhan katakan kalau kita bergaul dengan orang bebal akan malang. Ya. Dan saudara, bukankah orang-orang Farisi ada definisi tentang orang Farisi ini, keberadaan orang Farisi ini sama seperti orang bebal. Ketika Yesus hidup selama 3,5 tahun, bagaimana orang Farisi ini menebar kebencian kepada Yesus. Supaya orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Dan bagaimana dia suka menularkan pikiran yang negatif tentang Yesus, tentang murid-muridnya kepada orang-orang Yahudi yang lain. Sehingga banyak orang membenci Yesus dan sampai pada akhirnya Yesus harus diusung sampai naik di atas kayu salib, saudara. Disalibkan. Dan bukankah kesombongan daripada orang-orang Farisi ini begitu nyata? Bagaimana dia merendahkan orang lain ketika dia berdoa di dalam bait Allah. Dia berkata, Tuhan, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah orang bebal. Ragi Farisi juga digolongkan kepada ragi bebal. Firman Tuhan katakan kalau kita berteman dengan orang-orang yang teridentifikasi seperti ini, maka kita menjadi apa? Malang, saudara. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Kita akan mengalami penderitaan. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah buku yang berjudul When to Walk Away, Dr. Gary Thomas mengatakan orang bebal itu seperti toksit. Ya. Thomas menyebutkan bahwa toksit itu cenderung memiliki jiwa pembunuh dan semangat pembunuh. Membunuh reputasi orang, membunuh kegembiraan orang, membunuh kedamaian orang, membunuh ketenangan pikiran orang. Dan tujuannya itu cuma satu, menghancurkan hidup dan kebahagiaan seseorang. Nah, saudara jangan sampai, saudara kita kena toksit ini. Ya, karena kita membiarkan diri kita itu senang kalau lihat orang itu hancur. Senang kalau orang itu tidak baik begitu saudara. Ini toksit, ya, orang bebal. Menurut Gary. Bahkan dikatakan juga seorang dalam sebuah buku psikologi, ahli komunikasi dan psikologi Lillian Glass dikatakan di sana, orang-orang toksit itu adalah memiliki sebuah relation toksit, ya, hubungan yang tidak saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan ini dapat maju kalau tidak saling mendukung? Firman Tuhan katakan di sini, toxic relationship. Itu salah satu daripada orang-orang bebal yang membangun relasi. Tidak saling mendukung satu dengan yang lain untuk kemajuan sebuah komunitas kita. Ya, yang mana dikatakan salah satu pihak itu berusaha memiliki kontrol dan manipulasi yang besar terhadap pihak yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam rumah tangga pun saudara, kalau ada toxic relationship, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Karena itu saudara, di dalam Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Dijelaskan jangan bergaul, ya, supaya engkau jangan biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu. Dari ayat ini kita dapati bahwa pergaulan itu bisa membentuk kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang nanti bukan kebiasaan yang baik yang kita miliki, tapi kebiasaan yang tidak berguna yang kita munculkan.
Nah, Bapak Ibu bagian terakhir, saya undang pemain musik dapat maju ke depan. Bagaimana sekarang kita menghentikan ragi, dosa ataupun ajaran palsu yang sudah berkembang di dalam diri kita, atau di dalam keluarga kita, atau di dalam jemaat Tuhan. Hanya ada satu cara, saudara yang dikasih Tuhan. Seperti halnya ragi dalam adonan berhenti berkembang ketika ada di dalam panasnya oven. Demikian juga saudara, hanya api Tuhan melalui Roh Kudus yang dapat menolong kita berhenti dari dosa, berhenti menjadi pengikut dari ajaran-ajaran yang tidak sehat. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di dalam terjemahan Yunani dikatakan, Hotheos hemon pur katanaliskon. Artinya adalah Allah kita adalah api yang terus membara. Dia terus bekerja karena dia mau gereja Tuhan itu sampai kepada kesempurnaan. Dia terus bekerja karena ingin menghentikan kebiasaan-kebiasaan kita berdosa. Mungkin kita merasa, oh ini sesuatu yang tidak apa-apa. Kita terus saja ada dalam keadaan kita berdosa. Tapi dengan pekerjaan Roh Kudus, dia ingin menghentikan semua kebiasaan-kebiasaan berdosa yang tidak menguntungkan. Karena dia ingin membawa kita menjadi gereja yang sempurna. Sebagai ayat terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Terjemahan sehari-hari Indonesia katakan, janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu masing-masing. Roh Kudus ingin bekerja. Dia ingin memanifestasikan kehadirannya di dalam setiap hidup kita. Jangan padamkan, izinkan dia bekerja. Karena dia adalah penolong yang diutus. Dan dia ingin menolong kita agar kita keluar dari hal-hal yang kebiasaan berdosa. Agar kita keluar mungkin dari paham-paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Agar kita tidak menjadi toksik, tidak menjadi orang-orang yang racun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Tetapi kita mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari buka hati kita kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Mengalir dalam hidup kita, membawa ketenangan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami kepada Roh-Mu yang kudus. Mengalirlah di dalam hatiku. Berikan ketenangan dalam kegalauan hidup kami. Ya Tuhan, kami memerlukan-Mu Roh Kudus. Kami memerlukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu.
Jesus Tuhan. Shidarabayasane. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berselamatmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Selalu membawa diri di altarmu Tuhan, sehingga kami selalu dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh merasakan api Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menolong kami, yang dapat meluputkan kami Tuhan dari kebiasaan berdosa, dari konsep-konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh berhenti dan kami boleh mengalami sesuatu yang baru, yang lebih indah lagi, yaitu kerajaan-Mu yang sama seperti ragi yang berkuasa bekerja, mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kami, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebenaran dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja, berbicara, menjelaskan lebih lanjut di dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini, sehingga jemaat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kemampuan-Mu menjadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kita harus berhati-hati menghindari segala pergaulan yang tidak benar, menghindari ajaran-ajaran palsu. Akhir zaman ini kuasa kegelapan akan bekerja dengan luar biasa. Tetapi ketika kita berpegang kepada Roh Kudus, maka Dia yang menjadi kekuatan, maka Dia yang akan membakar hati saudara dan saya untuk tetap bertahan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Herlina. Tuhan memberkati pelayanannya, lebih heran dan lebih heran lagi dengan hikmat daripada Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan jalankan korban persembahan kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Berkati tangan-tangan kami Bapa, agar apa yang kami lakukan, kami memberikan yang terbaik sebagai tanda cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar juga memberikan kekuatan bagi kami. Dan apa yang kami lakukan pagi ini, persembahan-persembahan kami yang sudah dapat, yang memberi ataupun yang belum dapat memberi Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan jalankan korban persembahan pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati.
aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, amin. Haleluya, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari saudara kita. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, dan kepada Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya yang berulang tahun, silakan maju ke depan, nanti akan didoakan oleh Ibu Pendeta Herina. Kita bangkit sama-sama berdiri. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari silakan. Berkumpul saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menambahkan satu usia lagi bagi saudara-saudara kami. Engkau telah memelihara dan menunjukkan kasih setiamu di hari-hari yang lalu. Maka kami berdoa dengan sehati bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami di hari-hari ke depan. Tuhan yang memegang hidup mereka. Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah mereka. Karena Engkaulah yang menjadi perintis iman kami, pemimpin iman kami. Mereka akan dibawa dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Mereka akan melihat penambahan yang daripada Tuhan dalam seluruh aspek mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah hadir beribadah pada saat ini Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kami percaya Engkau adalah Allah yang mengenal mereka satu persatu. Engkau memenuhi kehidupan mereka, memulihkan, menyembuhkan yang sakit, mencukupi segala apa yang dibutuhkan. Jalan terbuka bagi setiap pintu yang tertutup, sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang besar dan dahsyat. Engkau yang senantiasa menjadi pembela di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Ibu Gembala kami, para pengurus AMS yang ada. Tuhan, pakai mereka hari lepas hari semakin indah di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tangkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa,
dan kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dikerjakan oleh Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha menyertai kita sekalian. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.